Yang terhormat kepada Ustaz Samuel Syafi'i MC NTSC selaku pembina dayaan dan penceramah pada hari ini. Yang terhormat Ketua Majelis Taklim Al-Azhar Umi Aminah SKM. Yang kami hormati ibu-ibu jemaah Majelis Taklim Al-Azhar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan wilayahnya pada kita semua, sehingga kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara pembukaan pengajian Tahlil Al-Sodari sekaligus sahabat Al Majelis Taklim Muslimah Al-Azhar. Salawat serta salam tidak lupa senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita menjadi temannya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnahnya sehingga telah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir. Amin. Selanjutnya, perkenankan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada hari ini sebagai berikut. Acara pertama sholawat, acara yang kedua pembukaan, acara yang ketiga pembacaan Tahlil Al-Hadad yang akan dipimpin oleh Ibu Aminah. Acara keempat tausiah dan doa oleh Ustaz Haji Samuel Syafi'i MC NTSC. Acara kelima sambutan Ketua Majelis Taklim Al-Azhar. Dan yang keenam musyawarah pemilihan calon kandidat Ketua Majelis Taklim Al-Azhar. Dan yang ketujuh doa penutup dan halal bihalal. Ibu-ibu sekalian, marilah kita mulai acara ini agar aktivitas kita pada siang hari ini dan nilai ibadah yang diridhai dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita guna acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak lupa kita bacakan untuk kita suratul Fatihah agar Allah senantiasa memudahkan urusan kita, diberkahi aktivitas kita pada hari ini. Bagi jamaah yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, dan bagi para donatur yang telah membantu membangun masjid atau memberikan sedekahnya untuk mensukseskan acara hari ini, semoga mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu pembacaan Tahlil Al-Hadad yang akan dipimpin oleh Ibu Aminah. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ibu, sebelum kita membacakan Tahlil Al-Hadad, alangkah baiknya kita beristighfar terlebih dahulu. Semoga dengan kita istighfar, dosa-dosa kita senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma ila ruhi sayyidina wa habibina wa barakina wa ummatina sayyidina sahibir rawatin wa bid-da'wati wal irshadi wa ghasil a'yan ibadi wal bilad al-habib Abdullah ibn al-Wahid
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Bagaimana ibu sehat? Lebaran. Ya. Ini masih suasana bulan Syawal. Izinkan saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal amal wa antum khairin minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sambal lado ikan bawal. Daging sayur ikan tati. Ini nasi bulan sawah. Mohon maaf lahir dan batin. Yang kedua, jadi ibu semuanya, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa kembali Allah pertemukan dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kita semuanya, khusus para pengurus Misali, muslimah yang dihormati, para jamaah semuanya ibu, semoga Allah mudahkan kita dalam segala urusan kita di dunia dan akhirat. Allah mudahkan kita semuanya, keluarga, anak cucu, keturunan yang saleh dan salehah. Allah Subhanahu wa taala bimbing kita untuk senantiasa beribadah dengan istiqomah taat kepada Rabbul Izzat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di Jannatul Firdaus Jannatul Iman. Al-hadini wa rahmatul niyatin shalihah wa ilahatul ladhi sallallahu alaihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu sekalian, memanfaatkan waktu ini saya ingin mengingatkan dan mengajak kita semuanya, setelah kita menyelesaikan ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan, dan kita sekarang ada di bulan Syawal. Syawal itu artinya meningkat atau peningkatan. Artinya ibu semuanya, jamaah semua, bulan Syawal adalah bulan amal ibadah kita, amal sholat kita meningkat dari sebelumnya. Kenapa? Karena sudah dilatih, dibiasakan di bulan Ramadan. Kita dilatih untuk tepat waktu buka puasa kan tepat waktu. Itu anak apa itu? 5 detik lagi itu ya, 5 apalagi kira bulan 1 kita dilatih untuk biasa melakukan ibadah yang sunnah, yang nawafil, sholat tarawih dan sebagainya, sholat witir. Maka seyogyanya, sejatinya bulan Syawal ini ibadah kita menjadi meningkat, insya Allah. Bukan malah sebaliknya, malah menurun. Nah, ini tidak tepat. Berarti ada yang error di ibadah kita di bulan Ramadan, ada yang error di niatan kita selama bulan puasa Ramadan, ada yang harus kita evaluasi, ada yang harus kita perbaiki. Mudah-mudahan kita menjadi meningkat terus amal sholat kita pada Ramadan, pada bulan Syawal. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya ibu, saya juga ingin mengajak bahwa kita
kita ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dinilai Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba-hambanya berupaya untuk istiqomah, untuk aktif, untuk mudawamah, terus dalam amal soleh. Ibu-ibu yang bulan Ramadan khatam Al-Qurannya sendirian, bukan yang barengan, dan yang ada dosa. Program khatam Al-Quran sendiri, ada yang udah 5 kali khatam. Tahun ini 5 kali ada? Coba. Saya sudah 4 kali. Jangan malu-malu, apa-apa. 3 kali. Masih siap-siap aja, hanya harus 10 kali itu. Yang 2 kali, 2 kali hatam. Di belakang ada. Masya Allah. Mau Fatimah, mau Fatimah. Yang kiri belakang ada. Yang sendirian, jangan ada. Bagi pembayar sekali. Kali doang. Kalau kali doang ada ya. Mau beli berapa kali? 2. Ada lagi. Yang 2 kali atas. Ada ibu Masya Allah, kata juga. Masya Allah. Jadi dia kita saya nggak ada berdiri hadiah tadi kita siapa? Ada satu nih, ada semuanya. Ada satu. Ada yang bagian. Ibu sekalian, mudah-mudahan yang terbiasa berdoa dipertahankan selama Ramadan juga tetap membaca Al-Quran. Yang biasa juga sholat sunnah yang lain, selama Ramadan ada juga sholat tahajud untuk barokah. Nah ini disebut dengan mudawamah, terus dalam amal soleh. Alhamdulillah saya tahun ini sedikit kayaknya baca Quran, alhamdulillah cuma 5 kali sedikit. Kalau Imam Syafi'i itu sampai 60 kali, satu hari ini 2 kali hatam. Imam Syafi'i kalau dalam Ramadan beliau hatam itu dalam sehari 2 kali, berarti sebulan 60 kali. Jadi kita masih jauh ilmunya, benar-benar mengalami kita insyaallah. Hadirin sekalian, ini penting mudawamah ibu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengingat hambanya yang senantiasa dengan dia dalam situasi dan kondisi apapun. Dalam bulan Ramadan, setelah Ramadan, sebelum Ramadan, kondisi senang, kondisi susah, kaya, miskin, suka, duka, gak peduli, itu semuanya dia hanya ingin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kondisi situasi apapun. Ibu tahu Nabi Yunus alaihissalam, tahu gimana? Ada satu di Al-Quran, benar. Ada salah satu surah di Al-Quran namanya surah Yunus. Ceritanya Yunus sekalian yang singkat. Nabi Yunus ini setelah disikapi sama kaumnya, kemudian dia tetap ke laut. Allah kemudian kirim Hud untuk ikan besar, ada ikan paus.
Kemudian kita harus ikan paus. Maksudnya Nabi Yunus adalah perut ikan paus sendirian gelap gulita. Nah, kemudian diabadikan di Al-Quran di dalam perut ikan paus itu Nabi Yunus berdoa. Gimana doanya? La ilaha illa anta subhanaka. Ada apa ini? Memang pernah ikan paus. Ada tuh di jualan mobil. Saya sekolah itu ngurus saya kami paus deh. Karena ibu di dalam ikan di paus itu ikan besar itu kemudian Nabi Yunus melakukan doanya di yang mengingatkan ada ada serius. Makanya di saya ini berdasarkan ini ada yang kalau kita dalam kondisi susah, kepepet, nah baca dalam ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus. Walaupun salahnya ini, walaupun sendiri. Kisah yang sangat kemudian mereka doanya beliau dikirnya ini sampai bertembus ke atas dan mereka mendengar rintihannya Nabi Yunus sendirian di dalam laut dan orang gelap gulita sampai tembus doanya dikirnya ke Arsyul Rahman sehingga sana di atas jagat karena ya Allah ada sautun abdul doi makhluk ini suara orang kayaknya lagi kondisi susah, kondisi lemah, tapi sangat familiar suaranya. Alam tadi itu dari kamu belum tahu, lah ya Allah, kami tahu ya siapa dia? Dialah hamba Yunus. Itulah intihan doanya Nabi Amraku yaitu Yunus. Kata mereka, ya Allah ya Rabbana alam turham. Udah itu ya Allah kasihin dia, bebasin dia, selamatkan dia dari perut ikan paus. Tentu saja kemudian Allah selamatkan Nabi Yunus dari perut ikan paus dan kemudian selamat sampai di darat. Nah, ini saya. Tapi Allah tidak serasa sampai di sini bisa dekat. Jika sekiranya walau maka lari berakhir dari lagi waktu. Jika sekiranya Nabi Yunus tidak dahulu tidak terbiasa berpikir beramal soleh ibadah, niscaya dia akan tetap menetap di dalam pernikahan paus itu sampai hari yaumul ba'tsur dibangkitkan sampai kiamat. Artinya ibu, kalau dulunya Nabi Yunus jarang-jarang zikir, kalau dulunya Nabi Yunus tidak mau beribadah, jarang-jarang bolong-bolong, enggak berdoa, enggak berkelanjutan dan seterusnya, pas kondisi susah doang dia berdoa, dia akan tetap di dalam perut ikan paus. Tapi karena Nabi Yunus biasa berzikir, biasa berdoa, biasa beribadah, biasa bermunajat kepada Allah dalam situasi kondisi apapun, termasuk dalam kondisi susah, masuk dalam perut ikan paus, dia berdoa karena upayanya, ibadahnya yang istiqomah, yang mudawamah itu berdoa selama Nabi Yunus. Kita akan berdoa mulai kepada Allah, kalau satu susah doang, lebih banyak utang ya kalau sudah
Indonesia bukan nyawa. Udah berapa belum nih nyawa? Udah ya, berapa hari? 6 hari doang, udah sudah 6 hari. Habis puasa Ramadan, lanjut puasa selama 6 hari, pahalanya sama dengan puasa 1 tahun penuh. Hari saya terakhir ini, makanya ini memang begitu ya, beduk, berbagai bangsa. Hari yang 6 dari puasa ini, barang ada tempat lagi. Terus saya menjaga secara ibadah terus tidak turun, tidak kemudian berkurang. Walaupun secara kuantitas bisa berkurang, tetapi karena terus terus itu yang Allah sukai. Habul amal ilallah adwaruha in qalla. Amal yang Allah sukai adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit jumlahnya. Ramadan kita tarawih 23 rakaat kali Ramadan, nggak apa-apa 10, 8, 2, nggak apa-apa, yang penting terus-menerus. Puasa Ramadan kita 29 atau 30 hari, habis Ramadan Syawal 6 hari doang, itu sunnah. Dijaga selama Ramadan bisa ditahan dari 2 kali Masya Allah. Habis Ramadan minimal odol itu wadi wadulah dibaca terus wadi terus sekalian ini saya ingatkan, jaga amal kita agar tidak turun karena dilakukan berusaha jangan ibaratkan terus seorang wanita yang habis menenun ya rapi, kemudian kita lupa lagi dan menenun lagi diperhatikan lagi. Nah, jangan sampai amal kita sudah rapi, sudah bagus di awal-awal lagi diperhatikan, ditinggalkan lagi. Ini pentingnya sudah lama dan insya Allah mudah-mudahan kalau kita taufik bersama saya bisa mudah lama ada Allah ada bagaimana. Amin ya rabbal alamin. Sekalian yang terakhir, saya ingin mohon hari ini ada musyawarah, ya, ada musyawarah bagus itu musyawarah mereka akan musyawarah. Mudah-mudahan nanti musyawarahnya Allah berikan bimbingan, taufiknya, hidayahnya. Siapapun nanti itu yang terpilih dari ketuanya, maka selagi dia mengajak kita kepada kebaikan kepada Allah, ikuti insyaallah. Di alam sini saya mengajak kita semuanya jangan melihat madhab, ya, selagi kita ibadahnya sama, kita sucinya sama, bahkan yang kita sepatutnya sama, Nabi Rasulullah sama, semuanya sama, maka jangan terlalu dipusingkan dengan perbedaan madhab. Kenapa? Karena ini yang menjadi sumber masalah umat Islam yang lemah, yaitu tidak toleran terhadap perbedaan yang tidak usuli, yang tidak penting. Maka nasihat saya adalah upayakan terus mencari titik persamaan, jangan fokus pada titik perbedaan, jangan terlalu meluaskan mengembangkan perbedaan, tetapi selagi bersama-sama fokus saja ke sana. Itu yang akan insya Allah menjadi kata toleran. Ambil janji sudah saya ingatkan pengurus, tidak, jangan sampai keluar istilah-istilah kata yang membuat orang menjadi melihat rumah yang ada di sini semuanya muslim, di sini semuanya muslim. Yang baru akan melakukan masjid dengan ibadah amal soleh kebaikan semuanya terbuka buat siapapun. Selagi adalah Allah yang Tuhan kita
Ibu Ustazah Siti Masyito dan juga Ibu Ustazah Rita Hargusti selaku Ketua Majelis di sekitar Majelis Al-Azhar. Semoga para ustazah kita ini tetap istiqomah memimpin majelis taklimnya masing-masing ya. Semoga jamaahnya majelis taklimnya bertambah banyak. Amin. Tetap semangat dan juga tetap kompak. Kemudian yang saya hormati Ibu Ketua RT 02, Ibu Asria. Kalau bisa dipanggil Ibu Salim. Semoga Ibu Asria. Semoga Allah karuniakan kesehatan kepada ibu, inginkan ibu bisa menjalankan kewajiban sebagai istri maupun sebagai pendamping suami dalam menjalankan tugasnya. Kemudian yang saya cintai teman-teman Hepro yang setiap saat selalu berselawat, ya, semoga kita semua termasuk dalam barisan yang didekatkan dengan Rasulullah SAW di surganya kelak dan memperoleh syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang saya cintai seluruh jamaah Majelis Taklim Al-Azhar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Semoga ibu semua tambah solehah, sehat walafiat, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, keturunannya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, lancar dan berkah rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pada hari ini kita berkumpul semua di sini dalam rangka halal bihalal. Masih di bulan Syawal ya. Saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu 'amin wa antum bi khair. Semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan, mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu sehingga kita kembali fitri, suci bersih, gak ada dosa seperti bayi yang baru lahir. So jangan dompetnya yang kembali fitri ya ibu ya, bersih kosong maupun jangan ibu ya. Semoga rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, di antara yang bisa melancarkan rezeki adalah salah satunya adalah dengan bersilaturahmi. Ya, mudah-mudahan dengan rajin bersilaturahmi ya, majelis taklim sekian sekali insyaallah berkah. Bisa mengangkat buah kita semuanya. Ini. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin apabila selama saya berinteraksi dengan ibu-ibu sekalian ada sikap maupun tutur kata saya yang salah yang tidak berkenan di hati ibu-ibu semuanya. Mohon dimaafkan lahir dan batin, dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh asatizah maupun jamaah yang sudah menyempatkan diri untuk hadir memenuhi undangan kami, serta kepada para donatur. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Semoga sedekah yang telah dikeluarkan Allah ganti dengan yang lebih baik, lebih banyak, berlimpah berkah, kelancaran rezeki yang terus mengalir seperti air zam-zam. Allah tetapkan juga pahalanya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga untuk seluruh panitia ya. Semoga setiap penuh keringat, tenaga, pikiran dan waktu yang telah dikorbankan berbuah menjadi pahala yang sempurna dan juga keberkahan di dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir sekaligus merupakan awal dari agenda kita selanjutnya. Ya, mumpung hari ini banyak yang hadir ya. Saya lihat ada baju-baju baru. Ini ibu. Jadi setelah saya pikir-pikir, rupanya sudah lama juga saya jadi ketua taklim. Sudah 5 tahun ya ibu. Jadi pantas dong ya kalau saya minta di tahun ini kita bentuk kepengurusan yang baru. Ada pergantian pengurus.
sekalian yang lain ya. Dan juga jadi lebih kreatif dalam aktivitas saya terus jadi monoton gitu. Ya, gitu. Karena juga terkait juga dengan kondisi saya saat ini ya, mungkin beberapa waktu lupa gitu. Jadi atau juga mungkin karena kesibukan yang lain ya, jadi kesibukan saya juga cuma bukan di majelis ini, jadi kadang saya gak capek, gak lelah, banyak lupanya, rasanya gitu. Ya, gitu. Jadi agak khawatir juga saya takut dan salah untuk menjalankan tugas sebagai khawatirnya saat ini semua keputusan yang cepat kayaknya kiranya masih belum masih mikirin keputusan yang lain. Jadi karena saya sih lebih baik dipilih seseorang yang bisa lebih fokus untuk memikirkan majelis taklim yang kita cintai. Gitu. Saya juga takut sekali kalau semakin lama saya tetap menjabat amanah ini, nanti hisab saya lebih lama kira-kira. Masa ibu masuk ke Februari saya berapa? Ini khawatir makin itu lama makin banyak
Thank you.
Yang kedua Ibu Aminah. Aminah. Wah, Aminah. Nomor 3 Umi Aminah. Ibu Mila. Umi Fatimah. Umi Aminah. Umi Salma. Umi Kembar. Umi Kembar.
langsung voting itu. Berarti yang kedua sekretaris, yang ketiga bendahara. Jadi kalau dari seluruh nama yang ada ini kita akan mempertimbangkan untuk menjadi kepengurusan majelis taklim yang baru. Terima kasih ibu-ibu semua atas sumbangannya. Mohon maaf karena menyita waktunya untuk penelitian ini. Mohon maaf. Dan nanti insya Allah ini ada perusahaan yang mengadakan pemberlanjutan membahas hasil penghutang suara ini. Terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir batin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.